Menurut manuskrip Jayakarta Kitab Al-Fatawi, bahwa Jakarta juga punya keluarga pernikahan nih dengan keluarga Kalimantan. Salah gitu satunya dari Kalimantan, Pangeran Banjarmasin yang menikah dengan adiknya Mertakusuma. ya. Dan kemudian juga dari keluarga Toli Tomrin, dari keluarga Muhammad Idris Tamrin tuh dari Pontianak nih, Kalimantan Barat. Buat kekuatan laki-laki juga bisa. Bisa. Tapi jangan terlalu banyak diminum ya. Kalau jangan terlalu banyak minumnya. Iya. Kalau takutnya kekuatan. Iya. Kenapa? Kalau kita banyak minum yang ini, ginjal kita efek samping di ginjal. Ya, ada efek. Perintah Mas Leluhur ini untuk mempersatukan silaturahmi keluarga Nusantara dengan Jayakarta. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama lagi di media Budayantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dari Lembaga Pengadat Jayakarta, dari Terah Pangeran Jayakarta, alhamdulillah kita sudah sampai silaturahmi, ketemu dengan saudara kita Bang Martin dari keluarga Dayak Kalimantan Barat. Kita memang sedang melakukan silaturahmi keluarga Jakarta ya Bang. Iya. Ya, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa apa namanya, menjadikan persatuan kembali yang dulu pernah disatukan oleh Fathahillah. Iya. Nah, menurut manuskrip Jayakarta Kitab Al-Fatawi, bahwa Jakarta juga punya keluarga pernikahan nih dengan keluarga Kalimantan. Salah satunya dari Kalimantan, Pangeran Banjarmasin yang menikah dengan adiknya Mertakusuma. Dan kemudian juga dari keluarga Toli Tomrin, dari keluarga Muhammad Idris Tamrin tuh dari Pontianak nih, Kalimantan Barat. Ya, tujuannya kita memang mempersatukan bahwa kita ini Nusantara sebenarnya adalah satu kesatuan dengan Jayakarta. Banyak nanti juga kita akan silaturahmi kepada keluarga pernikahan keluarga Jayakarta yang diturunkan dari mulai Al-Haj Fathahillah sampai ke buyut kita, Pangeran Kawisya Damerta, Pangeran Jayakarta keempat. Nah, jadi memang perintah Mas Leluhur ini untuk mempersatukan silaturahmi keluarga Nusantara dengan Jayakarta. Oh ya. Nah, ini alhamdulillah juga nih, alhamdulillah dari Bang Martin sendiri, keluarga kita, dari keluarga Dayak juga nih banyak UMKM yang hasil bumi dari pedalaman. Ya, mungkin nanti sedikitnya Bang Martin bisa menjelaskan dari mulai tentang adat budaya Dayak maupun rempah-rempah yang menjadikan salah satu apa namanya, obat-obat rempah-rempah yang dari hasil bumi dari pedalaman Dayak. Oke, Bang Martin bisa diperkenalkan dari Dayak pedalaman. Makasih. Perkenalkan, nama saya Martin. Saya asli daerah Kalimantan Barat, lahir di desa Elo Asam, Pak Pangeran. Nah, saya besar di Jakarta, ikut orang. Nah, untuk ada beberapa rempah-rempah yang ada di sini, ini saya ada minyak Dayak. Jadi bukan minyak Ida Dayak, tapi minyak Dayak. Nah, khasiat minyak Dayak ini adalah adanya di akar-akarnya. Ya, akar-akarnya yang menyerap ke persendian tulang-tulang kita. Nah, inilah kelebihannya minyak Dayak, ya. Dan ini ada juga pasak bumi. Kalau di pedalaman sana, mungkin Pak Pangeran pernah dengar nyamuk demam Maria yang gede-gede di hutan di Kalimantan. DBD ya. Nah, inilah obatnya. Kalau minum air ini, nyamuk kena keringat kita aja langsung teler. Nah, ini akar bajaka. Nah, dan kedua pasak bumi ya, maaf, pasak bumi buat demam berdarah ini. Untuk nyamuk Maria di pedalaman Kalimantan ini manfaatnya sangat besar. Nah, mungkin ini ada juga yang menyampaikan bahwa pasak bumi ini juga buat kekuatan laki-laki juga bisa. Bisa.
Tapi Iya, jangan sorry, terlalu banyak diminum ya. Oh, tuh. Kalau Pemirsa terbanyak, jangan terlalu banyak minumnya. iya. Kalau takutnya kekuatan. iya. Kenapa? Kalau kita banyak minum yang ini, ginjal kita efek Oh, samping lari di ke ginjal, ginjal ya, ada efek samping. bukan dari kejantanan, ginjal Oke. akan bermasalah. Siap. Nah, jadi karena terlalu pahit ini. Tapi kalau Pak Pangeran mau nanti kita bagi, ya. Mudah-mudahan. Nah, jadi sering minum ini nanti di rumah nyamuk nggak mau hinggap Iya, karena oke. pahit. Dan kedua, akar bajaka. Kesaksian akar bajaka ini Pak Pangeran, istri saya tahulah. Saya dulu kena COVID. Oh, COVID. Iya, hampir masuk tanah saya. Iya. Nah, saya minum ini sama garam kasar. Ya, alhamdulillah saya sembuh dari akar bajaka. Inilah yang menolong saya dari COVID. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, dan ini juga ada lagi Pak Pangeran. Ya. Ini adalah kembang jahe. Kembang jahe ini langka, Pak. Betul. Susah. Ini sangat bermanfaat segala macam. Oke. Ini yang saya jual untuk di rumah saya. Saya minta teman-teman media bisa bantu ya, promosi ya. Ya. Ah, iya, kembang serai, betul, kembang serai ya, kembang serai. Nggak ada serai itu berkembang, tapi kalau orang-orang nasib baik ya ketemu. Makanya kembang ini dibeli berapa orang, saya nggak jual, karena sangat susah dapatnya. Ya, demikian Pak Pangeran. Ada lagi yang perlu Ya, untuk cara penggunaannya, ini kan orang melihat seperti kayak kayu atau ya mungkin juga akar. Cara penggunaannya untuk dijadikan obat itu seperti apa sih? Nah, ini kita potong-potong, kita rebus. Oh, Air 3 gelas jadiin setengah gelas, gelas. jadi agak kental. Minum anget-anget kuku. Begitu juga pasak bumi, Sama itu ya. sama cara polanya. Cuma manfaatnya lebih bagus ini. Ya, kalau kita musim demam berdarah, inilah yang kita minum kalau di pedalaman. Nah, ini diminumnya bisa rutin sehari sekali atau berapa kali sekali? Ada waktu tertentu bagaimana? Ada saat kurang sehat aja Pak. Oh, kurang Pangeran. sehat aja. Iya, jangan minum tiap saat, nanti Oke. kita bermasalah di ginjal. Oh iya, baik. Berarti Iya kan? kalau pas sakit, Iya, gitu pas ya, sakit aja. atau kurang rasa kurang sehat, baru bisa kita minum. Iya. Oke, baik. Begitu ini juga Pak Pangeran. Oke. Nah, terus Oke, apa nah lagi? kalau yang minyak ini bisa buat patah tulang? Kalau patah tulang enggak, Berarti buat urut aja. buat urut ya. Sama ya modelnya ya. Nah, kalau patah tulang sebenarnya gampang Pak Pangeran. Ya, Gimana? yang penting Bapak bawa ke rumah sakit, benerin tulangnya, cukup pakai kunyit, Oh, tambah jahe dikit, ya dipaparin. Oh, oke. Itu saya berapa kali ketemu orang patah tulang, saya bilang jangan bapak tukang patah tulang. Yang penting dilurusin tulangnya, itu aja. Biasanya kalau sama dokter di pen tuh ya. Iya, jangan pakai pen. Cuma dicampur itu ya. Itu. Seminggu sembuh tulangnya patah. Baik. Kalau adat budaya Dayak pedalaman ini seperti apa sih? Atau kita misalnya ada tata cara kalau orang dari luar pengen ke dalam itu, apakah ada cara tertentu atau memang boleh bebas saja? Ada penyambutan, tapi itu untuk penyambutan orang-orang yang tertentu ya. Misal kayak pangeran mau datang ke pedalaman kampung, kita adakan upacara penyambutan. Oh, seperti itu ya. Ya. Ya, saya pernah ke sana, cuman masih kita berkunjung ke keluarga Pangeran Kubu, Ya. ke keluarga Pontianak juga, itu di Sultanan Melvin waktu itu yang menggantikan Sultanan Pontianak. Ya. Nah, ini kan juga saya perlu tahu, insya Allah kalau nanti kita sama-sama bisa berkunjung ke sana, mungkin lewat Bang Martin untuk menyampaikan kita mau silaturahmi nih dari keluarga Jayakarta. Karena tadi kembali bahwa kita ini tidak jauh dari ikatan keluarga, sebenarnya gitu kan. Ya kita bicara ke Kalimantan, ya pasti masyarakatnya, Dayaknya atau Sultannya itu ya ada keluarga dari keluarga kita itu. Ya apa namanya? Nah, terus kebetulan gini, insya Allah tanggal 26 Oktober besok kita mungkin perdana akan melakukan kegiatan kebudayaan yang disebut Sadar Budaya. Iya. Nah, ini mungkin perdana kita akan berkolaborasi dengan keluarga Kalimantan nih. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh saudara kita Abah Ai ya dari keluarga Banten, dengan juga yang istrinya juga dari Dayak juga nih, dari Pontianak. Apa namanya, bertemu dengan Bang Martin, ya intinya memperluas
pertemuan dengan keluarga Kalimantan. Iya, iya benar. Ya mudah-mudahan nanti di acara Sadar Budaya ini, di acara kita insya Allah di Kota Tua, Iya, kita juga bersama saudara dari Kutai Murawarman juga iya, akan berkolaborasi nih antara dengan Kalimantan dengan Jakarta. iya siap. Nah, di situ kita akan juga menampilkan seni budaya maupun adat budaya dari Kalimantan dan juga Jakarta. Dan mudah-mudahan kita akan mengundang nanti para pemangku kepentingan, mulai dari kementerian ataupun dari kebudayaan, untuk menyaksikan bahwa ya kita ini adalah saudara. Betul. Gitu. Berdasarkan manuskrip yang dicatat oleh dari para leluhur kita turun temurun. Iya. Nah, tugas kita sekarang ini adalah perjuangan saat ini bukan yang seperti dulu perang ataupun masih dengan penjajah, tapi sekarang perjuangan kita ini adalah untuk mempersatukan keluarga besar Nusantara dengan Jakarta. Melestarikan ya. Iya, melestarikan. Dan tetap juga kita harus melestarikan kebudayaan tadi. Iya. Karena tidak luput para leluhur kita ini untuk mereka berpesan nih untuk selalu melestarikan kebudayaan dari masing-masing wilayah. Karena jangan sampai kita lupa adat. Nah, betul. Karena kalau kita lupa adat, itu bangsa ini akan hilang. Ini memang titahnya atau amanah para leluhur. Nah, makanya kita sebagai para pewaris-pewarisnya, para juriah-juriahnya, putra-putranya ini untuk terus melestarikan kebudayaan dari wilayahnya masing-masing. Ya, jangan pernah mengkhawatirkan atau kan ada juga orang bicara cuma seremonial belaka. Justru itu cuma ucapan orang yang nggak mampu untuk melakukan pelestarian budaya ini. Karena saya juga banyak sangka cuma melestarikan cuma seremonial aja, tapi menurut mereka cuma itu aja. Tapi bahwa yang kita lakukan ini bukan cuma seremonial. Alhamdulillah juga tadi kita mengumpulkan dari keluarga-keluarga Nusantara ini. Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah diundang dengan Bang Martin, keluarga kita dari Kalimantan bisa sampai ke tempat kediamannya. Jadi terima kasih Pangeran. Itu yang akan menjadikan suatu keakraban atau kedekatan antar keluarga Jakarta dengan Kalimantan. Itu mungkin ada yang mau disampaikan lagi tentang apa sih yang menjadi suatu pesan dari keluarga-keluarga Dayak Pedalaman ataupun Kalimantan sendiri dari Bang Martin. Kalau kita dari keluarga Dayak Pedalaman ya, kita sangat senang kita bisa kolaborasi dengan Pangeran Jayakarta. Nah, untuk acara tanggal 26 kita siap hadir untuk tari budaya. Alhamdulillah. Itu ya Pak Pangeran ya. Oke. Sekali lagi bahwa adat budaya atau adat istiadat itu tidak bicara tentang agama. Semua itu sama di matanya leluhur kita adalah keluarga, tinggal masing-masing mereka punya adat istiadatnya dari wilayah masing-masing. Ya, mudah-mudahan insya Allah untuk kolaborasi kita ini mendapat ridho dari Allah, sahabat Rasul, dan juga mendapat restu dari leluhur nih. Insya Allah di hari ini juga leluhur menyaksikan nih leluhur kita masing-masing bahwa sudah ketemu nih para cucu putunya, cicit-cicitnya ini untuk menyatukan tali silaturahmi untuk kekeluargaannya. Dan mudah-mudahan dengan acara besok saksikan di tanggal 26 Oktober untuk acara Sadar Budaya antara kolaborasi antara Jakarta dengan Kalimantan, dan mungkin juga tidak jauh dengan pemerintah yang akan kita ajukan untuk bisa bersama-sama melestarikan kebudayaan Nusantara. Terima kasih. Saya Ratu Bagus Abdul Ramadhani, Pangeran Jakarta 9, dan saya Martin dari Kalimantan Barat, asli Putra Dayak. Jangan lupa para pemirsa ikuti terus media Budaya Antara TV di episode berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.